Iya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang teknik routingnya sendiri. Oke. Mau pakai apa? Saya kasih pilihan nih. Mau pakai Mikrotik? Pakai yang susah ya? Hah? Mau pakai Cisco? Oke, tadi pilihannya adalah jadi kita bisa masuk sini. Jadi kita akan belajar routing. Pertanyaan. Berapa orang di sini yang pernah ngeset router? Pegang router beneran lah. Router dulu ya. Router dulu berapa? 1, 2. Yang lain belum. Mampus lu. Oke. Lu pernah ngeset router. Terus berapa orang yang pernah ngeset OSPF? Di router OSPF dijalanin? Belum. Udah. Enggak, Mikrotik OSPF-nya diaktifin udah pernah belum? Udah. Belum. Jadi satu yang di ruang ini cuma satu yang pernah sampai Mikrotik sampai OSPF. Juga pas training. Iya parah. Oke, sekarang naik lagi satu lagi. Mikrotik BGP. Belum. BGP levelnya biasanya ISP yang rada gede-gede dan mereka udah punya AS number segala macam. Jadi OSPF biasanya di kampus. OSPF masih dipakai. Kalau yang sederhana aja cuman pakai NAT doang, kagak ada OSPF. Kalau udah yang mau agak rumit, OSPF mulai diaktifin. Kalau udah sampai level ISP, BGP-nya nyala. Tapi rata-rata masih Mikrotik. Kalau yang kelasnya udah mulai naik kelas, mulai pakai Juniper. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu. Berarti yang lain belum pernah megang sama sekali, mungkin kita harus start dari IP versi 4 dulu. Kalau lu masuk ke versi 6 bisa nangis lu urusannya. Oke. Masuk ke Ono Center dulu, wiki. Ini buat belajar, teknik belajarnya ya. Masuk ke Ono Center wiki. Masuk ke TCP IP Advanced Routing. Ini jarang diajarin. Ini jarang banget diajarin. Ini udah kelasnya udah makainya OSPF dan BGP. Oke, kalau kita dilihat di sini ada yang routing, ada yang teknik yang paling blow on adalah static. Terus OSPF itu tadi kita bisa lihat yang makainya rata-rata kampus yang gede-gede ya. Terus kalau udah operator pakainya BGP. Di sini ada satu lagi OLSR. OLSR ini jarang sekali yang make. OLSR ini dipakainya di jaringan para pemberontak. Jadi kira-kira gini lah. Jadi ini jaringan OLSR paling besar di dunia di Berlin. Satu lagi di Denmark. Jaringan paling besar. Berlin tuh ada sekitar 3.000-an node OLSR. Jadi kira-kira cara kerjanya gini. Orang-orang itu pada punya WiFi di rumah. Kita kan punya WiFi di rumah masing-masing. Ada WiFi-nya. Dah. Tapi WiFi kita kan nyambungnya lewat IndiHome, lewat provider kan. Dah. Kita bikin sistem operasi pakai OpenWrt tadi yang saya compile tadi, masukin OLSR-nya, di format ini access point WiFi di format, ganti sistem operasinya pakai sistem operasi yang ada OLSR-nya, ganti jebret, nanti OLSR-nya dikonfigurasi supaya ngomong sama OLSR lain. Jadi sambungan ke IndiHome, sambungan ke provider dibuang, cabut, oke? WiFi kita ngomong ke WiFi yang ada di tetangga. Jadi kira-kira bikin jaringan tolong menolong sambung menyambung menjadi satu. Bayangin ada 3.000 WiFi di satu kota kayak di Berlin, dia bikin backbone satu Berlin. Jalan, udah. Operatornya nggak dipakai. Sadis loh. Kalau tahu dunia ini sadis. Jadi ini dipakai kayak gitu. Dan ini yang saya pakai di TNI. TNI pakai. Cuman kayaknya sekarang pusing. Orang yang bisa cuma 2. Satu TNI. Satu TNI yang ngerti cuma 2 orang. Pusing. Ilmunya gampang sih kalau mau belajar, cuman kan harus serius ya. Dari sekian banyak orang cuma 2. Di sini ada sistem operasi yang dipakai, aplikasi yang dipakai, oprekan-oprekannya ada OpenWrt. Dalam OpenWrt ada Quagga, ada Bird, bisa pakai ViOS, Mikrotik, Cisco. Jadi secara umum ada Quagga, ada ViOS, Quagga, Mikrotik, Cisco, Juniper, Bird. Saya kesulitan sama makhluk satu ini, Juniper.
Soalnya nggak berhasil dapat sistem operasinya Juniper supaya bisa masuk ke VirtualBox. Kalau dapat virtual operasinya Juniper, kita bisa bikin Juniper di VirtualBox, kita nggak perlu beli Juniper. Cuman untuk dapetin itu harus punya username password di Junipernya dan kita sebagai kliennya dia. Karena saya bukan kliennya dia, nggak dapat. Akibatnya nggak dapat sistem operasi Junipernya. Pengganti Juniper yang paling bagus ya udah BERT ini. Dan BERT ini lawannya Juniper sebenarnya. Cuman BERT itu open source, free. Juniper itu bayar ratusan juta. Bedanya itu. Jadi kalau kita lihat kelasnya router, ada kelas-kelas level rumahan, itu levelnya level nggak ada di sini. Levelnya bangsa Linksys lah. Itu kelas rumahan ya Linksys. TP-Link, tapi nggak ada di sini. Mungkin bisa dibikin pakai OpenWRT lah, kira-kira. Linksys sama TP-Link bisa diganti pakai OpenWRT. Ada yang levelnya level kampus, ini ada nih, FiOS, Mikrotik, Cisco setengah kampus, setengah lagi operator. Ada levelnya operator, Juniper, Cisco. Cuman yang open source-nya BERT. Oke. Saya tadi mintanya apa? Cisco ya. Kita akan nyoba. Serius nih Cisco. Hah? Mikrotik dulu. Kasih lihat Mikrotik dulu dikit ya. Buat icip-icip, buat ngingetin kayak gimana Mikrotik. Udah gitu kita loncat ke Cisco. Tapi saran saya sih coba loncat lagi ke BERT, terutama BERT 2. Dan itu yang dipakai di operator. Beneran. Ini gede nih yang pakai, gede-gedean. Dan itu kalau kita lihat makhluknya, barangnya, itu cuman komputer PC biasa, LAN card-nya banyak banget. Banyak LAN card. Udah. Bukan LAN card sih. Biasanya fiber. Yang dipasang fiber semua udah. Jadi colokan fiber. Jadi ngomongnya udah 10 gig. 100 gig, jadi 10 giga, 100 giga BPS. Jadi mainannya udah giga BPS semua. Kagak ada yang fast Ethernet 100 mega udah nggak dihitung lagi, udah nggak dipakai lah, udah di operator kagak ada yang namanya fast Ethernet. Yang ada udah fiber semua, 10 giga, 100 giga, udah mainnya gitu. Operator kita yang Telkom segala macam udah 100-an giga semua. 10 giga pun udah dibuang sekarang. Jadi 10 giga BPS itu udah dibuang sama operator kita. Semuanya udah 100 giga semua. Kemarin waktu debat apa? Capres itu ya? Traffic kita tuh sekitar 700 giga BPS. Traffic internet Indonesianya 100 giga. Karena semua orang ternyata nontonnya pakai streaming. Gak banyak yang nonton TV. Jadi ternyata TV kita nggak ada yang nonton sebenarnya. Karena kita makanya internet buat nonton. Jadi kita butuh banget internet kan kecepatan tinggi. Tidak seperti kata Tifatul. Oke, terusin. Cisco ya? Mikrotik ya? Mikrotik Cisco, Mikrotik dulu buat ngingetin dulu ya. Tapi ini dulu ya, Mikrotiknya Mikrotik yang routing statik aja ya. Atau mau loncat? Loncat pusing lu pada, statik aja dulu. Nanti kita loncatnya di Cisco. Mikrotik kayak gini kira-kira bentuknya kalau bongkar bungkusnya. Bentuknya motherboard. Oke. Di sini bisa dibaca-baca Mikrotik itu apa segala macam. Kita akan masuk ke routing statik. Oke, cuman kalau nanti pengen belajar OSPF segala macam, di sini ada yang OSPF. OSPF bisa macam-macam ya, ada yang multi area, ada yang sederhana aja single area, terus ada yang pakai BGP. Oke, bisa belajar di situ. Kata kuncinya adalah masuk ke wikinya Ono, masukin kata kunci Mikrotik, terus di bawahnya mulai kelihatan. Ada yang routing sederhana, BGP, OSPF segala macam. Tapi kalau kita pertama, ini kan sebagian besar belum pernah ya megang makhluk ini. Filosofinya sederhana aja. Gimana caranya kita nyambungin beberapa network. Jadi makhluk yang namanya router fungsinya buat nyambungin beberapa jaringan. Misalnya ini jaringan di gedung sini, mau nyambung ke jaringan gedung sebelah sana. Nggak mungkin dong kita pakai switch semua, nggak bisa. Kalau nggak, traffic nggak terisolasi. Jadi misalnya traffic di dalam sini ya di dalam sini kalau bisa. Baru yang kebutuhan antar gedung baru dilempar ke antar gedung. Tapi kalau bisa dalam sini jangan dikeluarin ke antar gedung. Misalnya yang di sini kerjain nonton video aja ya udah, tapi jangan ganggu yang di gedung yang lain. Jadi isolasinya pakai router, terutama yang jauh-jauh, yang antar kota atau gedungnya rada jauh. Ini antar routernya ini sambungannya bukan LAN, diganti sama sambungan yang lain. Tapi itu router ke router, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi fungsi router kayak kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk yang sederhana, masuk Mikrotik.
Eh, buat yang Anda yang pakai GNS3 atau ini Mikrotik bisa diambil di mikrotik.com. Mikrotik.com. Ini free nih. Bisa diambil di mikrotik.com. Free. Cuman bisa dipakainya cuma dalam waktu 24 jam aja. Nih. Karena ada lisensinya dia. Jadi masuk sini, terus di sini masuk ke bagian software ya. Kayaknya bagian software deh. Ini bagian download. Terus di bagian bawah, nah ini dia. Nih ada cloud hosted router. Di sini ada VMDK, ada HDI image, ada OVA. Tiga-tiganya VMDK, HDI sama OVA, tiga-tiganya bisa ditempel ke VirtualBox. Jadi bisa jalan di VirtualBox langsung. Cuman yang kalau mau jalan 24 jam nyala terus nggak mati-mati, beli lisensi. Kalau kita download biasa, nyalanya 24 jam aja. Buat eksperimen, buat anak-anak belajar segala macam masih enak. 24 jam bisa dipakai. Oke. Jadi masuknya ke VirtualBox ini ya. Ini VirtualBox. Caranya cuma new. Ini saya ketik sembarangan aja ya. Next. Ini next. Nah, di sini nih. Waktu di bagian hard disk masuk ke sini. Use existing VirtualBox hard disk. Ini VMDK belakangnya. Bisa milih sih mau VMDK mau HD VDI bisa. Kalau OVA caranya bukan kayak gini. Kalau OVA lebih enak caranya file import appliance, file OVA-nya ditempel di sini. Cari file OVA ditempel di situ. Jadi makanya cuma lebih gampang dia. File import appliance, ambil file OVA-nya, beres. Kalau yang Cisco sudah ada di GNS3, tinggal di download aja. Jadi klik kanan download, kita ambil file Cisco-nya. Kalau mau enak, copy hard disk-nya ono. Udah beres semua, nggak usah di-download, ada semua di hard disk itu. Tinggal pakai, termasuk crack-cracknya ada. Jadi nggak perlu 24 jam, bisa selama-lamanya. Tapi jangan dipakai buat operasional ya, buat belajar aja. Ini masuk ke YouTube, didengerin sama Mikrotik, ngamuk orang Mikrotik sama gue. Lu gila lu, ya udah, nasib dah. Sekarang kita masuk ke GNS3. GNS3 kita akan masukin Mikrotik. Ini Mikrotiknya, bentar. Nah, Mikrotiknya saya tempelin di apa sih namanya nih? VirtualBox, bentuknya OVA. Saya ada Mikrotik 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Mikrotik siap dipakai. Oke, sekarang saya masuk ke wiki lagi. Saya lihat contekannya di wiki. Masuk Mikrotik ke static routing. Ini routing statik ya. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini. Gambar jaringannya. Saya punya dua router ini, misalnya dua gedung, gedung 1, gedung 2. Gedung 2 itu nyambung ke internet juga, nyambung ke LAN lokal. Di gedung 1, salah, ini LAN 1, LAN 2 ya. Ini gedung LAN 1 ada di gedung 1, dia nyambung ke internet sama LAN lokal. Gedung 2, LAN 2 nyambung ke lokal doang. Ini IP-nya antar Mikrotik 172.16.12/30. Terus yang LAN ini IP-nya 192.168.1 sekian. Yang di sini IP-nya 192.168.2 sekian. Yang ini 1, ini 2. Beres ya? Yang satu lagi ke internet. Yang internet saya pakai ini aja, pakai NAT. Beres ya? Nah, sekarang caranya, gambarnya kita contek dulu. Kita akan nyontek gambar. Ini geser dulu. Kok nggak bisa digeser sih? Oh, udah pol. Ya, tolong diingat-ingat aja dah. Ini masuk sini. Ini, alah jadi kecil banget ya. Ini, ya, kecil. Dah, pol. Sini ya. Ketutupan. Tolong diingat gambarnya. Saya punya NAT di sini 1. Terus Mikrotik 1, Mikrotik 2. Bentar coba lihat. Bener nggak? Oke. Salah kebalik. Router 2-nya sebelah sini, router 1 sebelah sini. Jadi ikutin gambar banget, ya. Saya kasih nama biar enak. Yang ini saya kasih nama router 1.
Tolong waktu konfigurasi pakai GNS3, ini bagian network diklik, di sini ada tulisan allow GNS3 to use any configure virtual node adapter. Tolong dicontreng. Kalau enggak, dia nggak akan ngontrol. Ntar. Beres. Terus yang ini saya jadiin router 2. Ini saya pendekin aja tulisannya biar enak lihatnya aja ya. Kalau enggak panjang tadi mikrotik apa segala panjang. Nah, sekarang kita akan sambungkan sesuai dengan sambungannya dia. Oke. Wah, ini pusing nih bacanya nih. Ini Ethernet 1 IP-nya 101.112 harus nyambung ke kagak ada. Ethernet 2 ya 172.16.11. Jadi ini Ethernet 1 nyambungnya ke NAT. Oke. Saya nyambungin nih. Ethernet 1 saya sambungin ke NAT. Ethernet 1 saya sambungin ke NAT. Dah. Oke. Nyambung. Ethernet 2 172.16.11 nyambungnya ke router 2, Ethernet 1-nya router 2. Oke, sekarang saya sambungin nih. Ethernet 2 sambungnya ke Ethernet 1 router 2. Sambung. Sekarang di belakangnya dia ada LAN 2 biji. Karena bentuknya LAN, saya nggak bisa simulasiin pakai ini, saya bentuk simulasinya pakai komputer aja. Saya akan taruh komputer ini ada VPS. Ini ada VPS, Virtual PC. Saya kasih Virtual PC 1 ada di sini, Virtual PC 2 ada di sini. Tempelin, masuk ke Ethernet 3, tempelin, masuk ke Ethernet 2. Oke, beres ya. Udah nyambung. Dah, sekarang kondisi udah nyambung semua. Oke, sekarang saya onin, nyalain. Dia nyala, butuh waktu dulu nyala, nyala, router 1 nyala, router 2 nyala. Sekarang saya akan masuk ke mikrotik. Mikrotik, kalau Anda pernah pegang mikrotik biasanya diajarin ke orang-orang yang biasa. Anda konfigurasinya pakai grafik, pakai namanya Winbox, pakai window, kayak browser, tapi bukan web, dia pakai aplikasi. Namanya Winbox, bisa taruh di Linux lagi. Di Windows dia bisa akses ke mikrotik. Cuman kalau ajaran saya makanya command line, pakai terminal. Jadi saya akan masuk ke terminal. Jadi kalau si mikrotiknya dipasang terminal, kalau tahu kita telnet ke mikrotik atau SSH ke mikrotiknya, keluarnya terminal ini. Oke. Saya akan buka terminalnya, klik kanan masuk ke konsol. Ini terminal. Ini klik kanan masuk ke konsol. Ini terminal. Oke, perhatiin ini R2, router 2. Di sini ada R1, ada R2. Router 1, router 2-nya ada. Saya akan masuk ke router 1, router 2. Username-nya admin, password-nya kosong. Saya masuk ke dalam mikrotik langsung. Saya masuk lagi di sini admin, password-nya kosong, saya masuk ke mikrotik. Jadi mungkin ajaran saya akan beda banget sama ajaran yang kebanyakan diajarin di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Sebagian besar sekolah dan kampus pasti makainya Winbox konfigurasinya. Cuman kalau Winbox, saya punya masalah nanti buat ngajarin supaya gampang ngajarinnya pakai copy paste. Kalau dari wiki, ini saya masuk ke wiki, kalau mau copy paste kayak gini nggak bisa kalau pakai Winbox. Jadi kalau Winbox, ini tampilan Winbox tolong dirubah angka ini gini-gini, wah pusing aja. Kalau ini enak, tinggal copy, paste, selesai. Masalah gampang banget. Jadi caranya cuma gini doang. Ini kecil ya. Jadi ini tinggal copy paste aja nih sebenarnya. Jadi perintahnya IP address add berapa, interface Ether 1. Cuman Ether 1 nggak akan saya pakai, karena Ether 1 dia harusnya dapat DHCP dari siapa namanya? NAT. Oke. Coba kita cek dulu ya. Coba router 1 ya. Dapat dari NAT nggak ya? IP address. Oke. Jadi cara ngetiknya gini doang, IP. Kalau nggak ngerti perintah sesudah. Ini saya gedein bisa nggak ya? View zoom in. Ini buat yang belum pernah pegang mikrotik ya. Kalau ada apa-apa di sini, pencet apa? Salah.
Iya, buat help biasanya tanda tanya doang sih, tanda tanya. Ini saya pencet tanda tanya nih, pencet tanda tanya keluar perintahnya semua. Terus ada perintah IP lah, percaya ada perintah IP. IP address, kalau pengen tahu IP addressnya berapa aja, print. Nah, oh udah pernah gua konfigurasi, setan. Ini udah pernah dikonfigurasi nih, saya pernah konfigurasi. Jadi saya pernah mengkonfigurasi MikroTik ini. Supaya ngilangin konfigurasinya, caranya gimana? System, reset, configuration, enter, yes, anjir. Ini juga berarti harus di reset juga nih, router 2 nih. System, reset, yes, habis. Ya maklum ini makhluk ini dipakai buat ngoprek-ngoprek. Jadi pernah ada konfigurasi. Oke. Biar enak saya zoom in dulu. Admin, enter. Oke, kita cek ya. Dia IP-nya berapa? /IP address tanda tanya. Dia ada perintah lagi setelah address, bisa comment, disable, edit, enable, export, atau print. Kita print. Jadi cara ngetiknya kayak Linux biasa, 2 huruf tab. Jadi saya tulis 2 huruf tab, enter, kosong, nggak punya IP, gitu ya. Dia masih nggak punya IP. Oke, berarti saya bisa, ini wiki saya ngaco nih. Saya rubah ya, sorry, ini wiki ngaco. Ini sambil benerin wiki lah. Konfigurasi. Tadi topologinya gimana coba? Topologi jaringan, topologi. Tadi kan router 1, Ethernet 1 masuk ke NAT ya. Ethernet 2 masuk ke router 2, Ethernet 1. Ethernet 3 masuk ke LAN. IP-nya ini LAN-nya ya. IP-nya 192.168.11/24. Di router 2, Ethernet 1 masuk ke router 1 Ethernet 2, Ethernet 2 masuk ke LAN 192.168/24. Ini biar nanti yang mau belajar jadi gampang hidupnya. Ini sambil benerin. Jangan khawatir, wiki saya suka kayak gituin. Sambil nyobain, oh kurang. Lah, salah, kurang tab. Dah. Oke, dah. Sekarang ini salah. Saya akan pakai statik aja. Ini saya akan rubah ya. Nih ngerubah di sini nih. Kurang ajar sih Onu. Oh, bisa di sini langsung. Saya kasih, karena NAT saya adalah 192.168.122 ya. 100, interface-nya Ethernet 1. Kalau mau gombal, saya bisa kasih beberapa IP sekaligus. Ini saya ngasih contoh gila aja. Ini nggak baik sih. Contoh gila aja. Jadi satu keluarga semua nih. 101, 102. Kasih /24/24/24. Pertanyaannya, bisa nggak? Punya IP segitu banyak? Bisa. Jadi bisa nih. Ini kan interface 1 semua nih. Interface 1. Punya IP 3 biji satu interface ya? Sah aja sih. Bisa. Oke. Sekarang saya akan, jadi kelihatan Ethernet 1 nyambung ke NAT 192.168.122. Ethernet 2 masuk ke router 2, IP-nya 172.16.12. Ethernet 3 masuk ke LAN 192.168.11. Oke, saya ambil ya. Ambil, klik kanan copy, masuk ke router 1, username-nya admin, password-nya kosong. Coba saya lihat IP address print kosong, nggak ada IP address apa-apa, bukan sebuah bukan sihir, paste. Coba sekarang IP address print. Kelihatan dia udah punya IP semua. IP-nya udah masuk. Oke. Jadi kelihatan addressnya sekian, network sekian, interface-nya yang mana. Interface 1, 2, 3 udah ke
Ini udah keset semuanya. Sekarang kita masuk ke, jadi kalau udah main command line, kita enak tinggal copy paste doang. Sarannya sih jangan pakai GUI kalau bisa. Pakai command line, bukannya apa? Nanti kalau kita konfigurasi sesuatu, konfigurasinya kita simpan ke text file di komputer kita. Misalnya ada apa-apa sama router tadi, di reset aja, copy paste, jebret. Kalau lu pakai GUI, mampus lu ngeset sesuatu setengah mati itu ngesetnya. Jadi saran saya sih biasain pakai command line. Bukannya apa-apa, kalau ada masalah copy paste doang. Kalau pakai GUI pingsan lu ngerjainnya. Satu diklik ini klik, kelihatannya sih enak, tapi itu punya masalah kagak enak, asli kagak enak. Jadi mendingan ini kemana-mana. Simpannya di text file doang. Udah hidupnya enak banget dah. Text file tuh di mana-mana enak. GUI di mana-mana banyak mudaratnya. Apalagi kalau gambarnya yang menarik. Cowok, kalau cewek biasanya nggak ngeliat gituan. Cowok aja nih. Hah? Nggak selera. Oke, sekarang kita masuk ke router 2. Router 2 kita ngesetnya cuman Ethernet 1 sama Ethernet 2. Gini aja. Klik kanan copy. Terus masuk router 2. Ini router 2. Klik kanan paste. Jret, enter. Coba kita lihat IP address print. Oke. Kelihatan kalau saya ngasih perintah, saya kasih slash depannya. Supaya dia masuk lagi ke root. Kalau enggak dia di sini. Kalau di sini aja tinggal print doang nih. Nggak usah kasih ini kalau print doang. Kalau mau pindah ke bawah, saya kasih titik-titik. Titik-titik dia pindah ke bawah. Oke. Kalau router 1 saya akan pindah ke bawah lagi, titik-titik, titik-titik. Coba kita lihat IP routingnya. IP routing print. Oke. Dia punya tabel routing. Tapi tabelnya cuma ke arah jaringan 172.16.1.19.192.168.10 ini. Di sini tidak ada tabel routing sama sekali menuju internet di router 1. Nggak ada tabel routing ke internet. Saya harus nambahin tabel routing ke internet. Caranya adalah, caranya di sini harus tambahin kayak gini. Ups, salah. Gateway 192.168.122.1. Jadi saya tambahin IP root at gateway sekian, dan saya akan tambahin juga tabel routing statik ke arah router 2. Kalau ada IP menuju 192.168.2 sekian, arahin ke 172.16.1.2. 12 adalah router 2. Jadi kalau masuk ke 192.168.2, arahin ke router 2. Jadi cuma kayak gini aja, IP root at gateway sama destination address. Di router 1 saya tambahin. Oke, beres. Mudah-mudahan iya benar. Coba print sekarang. Jadi dia punya destination menuju internet. Internet adalah 000/0 internet, dan ini satu lagi adalah router 2. Kita lihat ada address ke arah router 2. Oke. Ini selesai, makhluknya ini beres. Sekarang kita masukin di router 2, saya harus nambahin lagi gateway ke arah router 1. Jadi apapun arahin ke router 1. Masukin router 2. Salah. Router 2. Paste. Masuk gateway ke router 1. Oke. Sekarang kita coba ya. Bentar. Cobanya pakai komputer 2 biji. Ini ada komputer 2 biji, PC 1, PC 2 yang ada dari GNS3. Mau dicoba pakai Kali Linux atau pakai PC 1, PC 2 ini aja? Ntar aja, PC 1, PC 2 dulu aja ya. PC 1, PC 2 adalah PC bawaan GNS3. Jadi si GNS3 bawa PC, punya PC buat testing, ngecek routing, bener apa kagak. Dan dia cuma bisa kita set IP address dan routing doang. Kagak bisa nge-web apa segala macam. Ini PC blow on banget. Cuma bisa nge-set IP address sama routing, nge-ping, udah selesai, titik, habis. Sekarang kita akan masuk PC 1. Console. Oke, saya buka lagi PC 2. Console. Oke. PC 1 saya masukin. Kita terus hub. Perintah yang bisa dikerjain cuma ini doang sih. Goblok banget, dia nggak bisa apa-apa. Oke. IP 192.168
1 ya. Tadi kan jaringan 1. 100, saya kasih IP nomor 100, stage-nya 24, gateway saya 192.168.1.1. Oke, dia konekin dulu. Coba ping 192.168.1.1. Ih, kagak hidup. Bener nggak sih PC1 bener ya? Coba kita tes, kita cek dulu. Delete dulu, coba sambungin ulang. Coba ulang lagi. Mau nggak di ping? Nggak mau, salah setting. Coba cek. Nah kayak gini nih, suka masalah nih. Ada salah setting nih pasti. P1, cara ngeliatnya kayak gini. Masuk ke Ethernet 3, router 1. Coba kita lihat di sini. Oh, salah. Tahu nggak salahnya di mana? Bener. Coba kita lihat di sini ya. Nah kalau salah seru nih urusannya langsung. Coba ping. Salah. Ping 192.168.1.1. Hidup ya? Kan masih di routernya 1.1. Coba 1.100. Kagak hidup. Kagak nyambung nih. If config kebiasaan. IP address print router 3 bener dia. Ether 3 kan? Wah, masalah ini. Coba. Oh, tahu gue masalahnya. Tahu nggak masalahnya apa dia? Bajingan nih, masalahnya kurang ajar asli. Masalahnya gini nih, saya kasih tahu masalahnya. Gombal banget nih masalahnya. Masalahnya gombal. Nih ya. Nih. IP address addressnya berapa, misalnya 123 gitu ya. Udah ya. Interface gitu ya. Ether, saya tap lagi nih ethernya. Perhatikan Ethernet yang ada di Mikrotik adalah Ether 1 sampai Ether 8. Ether 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beres ya? Coba kita masuk ke NS3. Saya masukin, ini saya klik ya. Saya klik kanan di sini. Klik kanan. Salah. Jangan klik kanan, salah. Klik kiri, klik. Dia mulainya bukan 1 sampai 8, dia mulainya 0 sampai 7. Jadi, nomor yang ada di GNS3 sama nomor yang ada di Mikrotik geser 1. Jadi, saya nggak boleh nyambunginnya kayak gini, bego nyambunginnya. Jadi, dilepasin satu-satu lagi semua. Hah? Apanya? Ini jangan di reset lo, capek ngerjainnya, lagi enak aja lo. Ininya harus dirubah aja, delete aja. Oke, sambungin lagi. Ini Ethernet 0 yang masuk ke sini kan? Ini masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Geser 1 nomornya. Ini masukin sini. Kalau reset, mabuk gua. Berarti gambar di sini salah. Gambarnya salah. Ini masuknya 0, 1, 2. Ini masuknya 0, 1. Ini masuknya 2. Salah. 0. Ini 1. Stres. Percobaan ya. Coba bener apa kagak? Masuk ke PC 1. Coba sekarang di ping. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Nyambung kan? Bukan sihir. Coba ping 172.16.11 ya. Itu. Coba lagi ping 192.168.1.221. Kagak, harus pakai NAT soalnya.
100 hidup, 101 hidup, 102 hidup, coba ping lagi 192.168 21 router sebelah sana lo udah 21 hidup ya. Coba ping 172.16.12 router sebelah sana juga hidup. Jadi udah nyebrang ke router satu lagi hidup. Tapi PC sebelah sana belum, PC 2 belum. Saya masuk ke PC 2, belum saya setup. IP 192.168.2.100/24 192.168.21 gateway-nya. Gateway-nya adalah router. Ping kita ini enter ping 192.168.21 hidup. Coba ping ke 172.16.12 hidup di router itu, masuk ke router 1 hidup, masuk ke router 1 192.168.11 hidup. Coba masuk ke PC yang sebelah sono 100 ping hidup, udah hidup semua. Beres ya? Jangan khawatir, waktu saya bikin wiki ini sering salah kayak gitu kan. Jadi suka geser nomornya tuh, antara nomor di GNS3 sama nomor dalam routernya, geser satu, puyeng kepala. Ini kenapa? Kayaknya udah bener. Pas lihat, ya nomornya geser satu, ya kepaksa digeser semua. Dan kalau geser, pindahin semua, delete-deletein, ini. Itu masih untung loh, kadang-kadang harus reset sistemnya, ganti. Kadang-kadang saya kalau udah, bayangin kalau 3 router, ini masih 2 router kayak gitu ya. Bayangin 3 router, kadang-kadang pusing kepala. Ini tadi nyambung IP-nya berapa ya? Puyeng loh. Asli, ini masih di GNS3, belum di jaringan yang benernya. Ini kabel ini lari kemana, ini kabel ini lari kemana, pusing kepala lu urusannya. Nah, sekarang kita masuk ke versi 6. Susah ini. Pelan-pelan ya. Pakai Cisco atau pakai ini? Atau ngantuk? Mau pakai Cisco atau mau pakai? Lu kagak ngantuk kalau lu yang harus ngerjain. Cisco dulu ya. Ini recordnya udah kerasa nih, berarti udah kebayang lagi kan. Coba Cisco. Cisco susah. Oke. Ini kita delete lagi semua. Select all. Oke. Stop dulu. Yang sopan di stop. Stop dulu semua. Terus klik kanan, delete. Delete. Buang, habis, bersih. Ini saran aja sih kalau nanti ngajar atau apa, tolong biasain pakai GNS3 segala macam. Kebanyakan dosen guru ngajarnya pakai paket tracer. Akibatnya cuma tahu Cisco doang. Ya bagus sih, itu bukan barang jelek, itu bagus. Cuman nggak tahu yang lain, jadinya blow on sama yang lain. Kalau yang ini kita dunia itu luas, bukan sekedar Cisco, masih banyak dunia yang lain, gitu ya. Jadi saya kalau ngajarin kalau bisa pakai paket tracer, pakai GNS3 supaya wawasannya kebuka lah. Deh, sekarang kita akan masuk ke Cisco. Nih sambil ngajar sambil benerin wiki ya, asik kan? Kita masuk ke Cisco. Cisco ini ada Cisco udah. Ini Cisco ada 2, ada Cisco versi 6. Kita masuk Cisco aja dulu ya. Cisco dulu. Oke. Langsung masuk ke OSPF ya, mampus loh. Mana OSPF tadi? Yang ini aja nih. Ini yang sederhana aja. OSPF yang sederhana. Jadi kita masuk ke OSPF sederhana aja. Klik. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini. Ada 3 router, udah mulai rumit nih. Routernya ada 3. Harus ngerti yang namanya OSPF. OSPF adalah Open Shortest Path protokol. OSP pass first, F-nya first. Jadi dia cari sambungan paling pendek. Yang paling pendek kemana? Jadi misalnya kita mau ke Amerika, kita punya pilihan sambungan dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura ke Amerika. Pilihan kedua, dari Lampung ke Singapura langsung. Pilihan ketiga, dari Lampung ke Australia, terus ke Amerika. Kan ada 3 pilihan nih, Lampung, Jakarta, Jakarta, Singapura, Lampung, Australia. Semua nyampe Amerika. Terus kita cari yang terpendek, yang murah yang mana? Gitu.
Ini fungsinya OSPF kayak gitu. Nah, di konsepnya OSPF, jaringan dibagi atas wilayah atau area. Ada area 0, biasanya backbone tuh area dikasih nomornya 0, backbone 0. Oke. Nanti area yang lain ya 1, 2, 3. Di dalam area itu tergantung si router. Saya mau mendeklarasikan saya masuk ke area yang mana. Tergantung kita yang konfigurasi. Nanti waktu ngedesain digambar dulu area 1, area 0 routernya mana aja. Area 0 biasanya backbone. Jadi fiber antar gedungnya di area 0. Nanti dalam gedung lantai 1, lantai 2 area berapa, gedung 1 area berapa, gedung mana area berapa, gedung mana area berapa. Dan dia akan broadcast di masing-masing area. Kira-kira gitu ya. Tapi ini yang sederhana, ada 3 router di satu area doang. Areanya area 0 backbone. Terus router ini nyambung ke router 1 nyambung ke internet ceritanya, router 2 ke jaringan 172.16.10/16, router 3 masuk ke 192.168.1/24 dan seterusnya. Intinya sederhana aja. Ini IP yang jaringan LAN 192.168.1 sekian harus disebarin ke router-router yang lain. 172.16 sekian harus sebarin ke router yang lain. Dia harus saling tahu antar router. Oke, sekarang kita akan set buat Cisco. Ini sambungannya Ethernet 1 ke Ethernet 1. Ethernet ini sambungannya udah saya bikinin topologinya. Sekarang kita akan coba bikin router 1, 2, 3. Mampus dah, 3 router soalnya. Saya akan masuk ke sini appliance, masuk ke atas. Ini ada Cisco C7200. Kita pakai Cisco yang paling gede, angkanya paling bagus. Router 1, router 2, router 3. Ini harganya lumayan satunya sih. Berapa ya? Kayaknya bangsa 5-7 juta lah satu router. Kita punya 3 kan, kerennya. Udah harganya berapa tuh? Mahal tahu. Ini kalau kita lihat backplane di belakangnya bisa kayak komputer bisa colokin card gitu. Ada yang 8 port, ada yang berapa port gitu. Ini saya cuma nambahin, bisa dilihat di sini sih. Ini slotnya kita bisa tambahin apa, colokin card apa aja bisa kita colok. Jadi udah goblok banget lah. Mau tambahin 8 port lagi, tinggal colok gini aja. 8 port lagi, colok gini aja. Jadi routernya bisa, ini 8 kali 3 berapa? 24 port. Jadi 24 port tuh, colokannya gila, banyak banget 24 port. Oke, tapi saya kasih 8 aja dah. Kosong, nggak udah kasih apa-apa, ini kosongin aja. Yang ini yang di atas ini fast Ethernet, terus ini Ethernet biasa. Jadi udah fast Ethernetnya, ada Ethernet biasa 8 biji. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini router dengan 8 port aja. Oke. Sayang banget sih, kemampuannya lebih dari itu. Dia bisa sampai 6 slot. Oke, dah. Sekarang saya ngikutin. Oke, walah. Oke. Nah, ngikutin yang ini ya. Pusing dah lo. Nah, gimana caranya? Balik deh. Nih. Nggak bisa Coba, ini saya, tolong ini dong, tolong dimasukin dong web ini dong, biar saya butuh contekan, port ini nyambung kemana, masuk ke sini ya, tolong masuk ke Ono Center Wiki, terus masuk ke Cisco, terus klik OSPF sederhana ya, saya butuh yang ininya nih, ininya ya, oke, tolong diliatin, saya nggak bisa lihat soalnya di sini ketimpa, oke, router 1. Ethernet 1. Nah, ini nomornya kayak gini ya kalau Cisco ya. Kalau di Microtik kan E1, E2 sampai E8. Kalau di Cisco Ethernet 1/0, Ethernet 1/1 gitu ya. Oke. Ethernet 1 nyambung ke R3. Berapa? Ethernet 1 lagi ya. Ethernet 2 router 1. Ethernet 3 LAN ya? Oke, router 2 Ethernet 1 udah tadi ya. Terus Ethernet 2 masuk ke router 3. Salah. Hah? Router 3, lu mah. Ethernet 2 masuk ke router 3, Ethernet 2. Yang dilihat yang nomor 2.
Ethernet 3, router 2, router 3, Ethernet 2. Udah, beres ya. Terus sisanya masuk ke LAN. Supaya seru, kita tambahin LAN-nya. LAN-nya saya bikin pakai PC aja dah, kayak tadi aja ya. Bisa di ping. Kalau nggak ke ping itu kita nggak tahu ada masalah. Saya pakai PC aja. Di sini saya kasih PC. Saya kasih PC. Terus PC-nya tinggal nyambungin ke Ethernet 3-nya masing-masing kan. Ini masukin Ethernet 3. Yang Cisco kalau nggak salah nomornya nggak ngeser dia. Oke. Dah. Kita udah punya sambungan semua. Oke. Sekarang kita jalanin ini makhluk di run. Start. Nyala semua. Iya, keren kan? Udah hijau langsung. Sekarang kita masuk ke Cisco. Harganya beberapa juta rupiah tadi. Cara masuknya cuma klik kanan, konsol. Masuk, ini lagi booting nih, kelihatan lagi booting nih. Cisco booting. Ini image-nya sistem operasi Cisco beneran loh ini. Ini sistem operasi Cisco yang dijalanin, bener-bener Cisco. Jadi dia nyala sebagai Cisco beneran. Saya akan masuk ke router 2. Oke. Saya akan masuk ke router 3. Ini masuk ke konsol-konsolnya. Oke. Ini lagi booting, ini udah selesai, yang router 1 udah beres, tapi belum selesai banget. Nah, ini udah beres nih. Ini udah mulai beres. Ini udah, masih belum, udah oke. Bentuknya kayak gini doang, Cisco kalau kita masuk. Dan ini Cisco beneran kalau Anda masuk kayak gini. Kalau lagi pakai SSH atau apa, telnet masuk kayak gini. Terus kita bisa show. Kalau ada apa tanda tanya biasa ya, kalau ada apa tanda tanya. Oke. Show tanda tanya, mau show apa? Misalnya show interface. Interfaces kita bisa lihat Ethernet, fast Ethernet 00 down, Ethernet 1 down, Ethernet 11 down, Ethernet 12 down, Ethernet 13 down, bisa dilihat semua di sini. Kalau show paling lihat routing. Oh salah, IP root tidak ada tabel routing sama sekali, kosong. Jadi bukan sihir, kosong, nggak ada isi apa-apa. Sekarang kita akan jalanin OSPF di sini. Oke, masuk sini pelan-pelan. Kita konfigurasi. Jadi untuk konfigurasi Cisco, ketik enable, terus masuk ke konfigur terminal, terus baru kita bisa konfigurasi. Ethernet 1, ini di router 1 ya. Saya kasih IP 10.10.11, netmasknya sekian. Ini kalau dalam bahasa ini /30. No shutdown, artinya si interface di on-in, diaktifin, terus exit keluar. Masuk ke Ethernet 2, IP-nya 10.10.15, netmasknya no shutdown, exit. Interface 3, ini masukin ke NAT. NAT-nya GNS3 sebenarnya. NAT-nya GNS3 122 sekian 100 200 300. Kalau IP-nya lebih dari 1, kita tulis secondary. Dia lebih 1. No shutdown. Kalau kita mau ngasih tabel routing statik ke arah internet dengan ke arah internet itu destination-nya 0000, netmasknya 0000. 192.168.1221 adalah gateway internet dari GNS3. NAT, N, selesai. Itu konfigurasi router 1. Saya copy, masukin ke router 1. Ini router 1. Oke, paste. Jreng, udah cuma gitu doang. Selesai. Ada salah. Nggak apa-apa, biarin lah. Ini salah dikit. Kita nggak akan pakai internet, jadi nggak ada masalah. Biarin aja. Selesai. Oke. Oh, tadi gua kopinya cuma saya sini. Pantas dia error. Nggak mau, ngamuk. Router 2, sama aja. Enable, konfigurasi terminal, Ethernet 1, 10.10.16/30, no shutdown. No shutdown adalah perintah supaya si interface on, walaupun nggak ada LAN yang dicolokin. Jadi tolong interface-nya di-on-in, walaupun LAN-nya nggak dicolok. Soalnya si Cisco pinter, kalau LAN-nya nggak dicolok, dia mati langsung interface-nya. Kalau ini lagi dipaksa, lu kagak peduli lah, ada LAN apa kagak, nyala aja tuh interface, gitu ya. Enable,
Ethernet 1 dikonfigurasi, Ethernet 2 dikonfigurasi, Ethernet 3 dikonfigurasi. Perhatiin Ethernet 3 di sini adalah 172.16.1.1. Netmasknya adalah /16. Oke, N. Klik kanan copy, masukin ke router 2. Lihatnya enak loh, asal tahu buat sampai ngembangin yang ini, saya butuh waktu seminggu. Ini perintahnya apa ya? Ini perintahnya apa ya? Mampus loh. Terus salah. IP-nya salah kayak tadi tuh, IP salah segala macam. Seru dah pokoknya kalau udah ini malu ya, kalau udah ngajar gini kelihatannya sih enak aja. Padahal si Ono semedi dulu nih seminggu, salah. Seru dah. Terus nanya sama orang Cisco. Kemarin nanya sama orang Cisco sama orang Juniper nanya, "Ini gimana? Gimana ya Pak Ono ya? Saya di sini tugasnya buat dagang, buat jualan, kagak ngerti ginian." Ya, capek. Kejadian beneran, jangan khawatir itu. Jadi nanya representasi Cisco sama ini di Indonesia parah banget, sama Juniper yang parah banget. Oke, router 3 kita enable lagi, Ethernet 1, Ethernet 2, terus interface 3 masuk ke LAN, selesai. N, klik kanan copy router 3. Oke, paste. Oke, sampai titik ini kita bisa cek sebenarnya ping 10, 1, coba lihat. Dia kan 1, 10 ya, 10, 1, 10. Lawannya adalah 10, 10, 1, 9 biasanya. Jadi turun beda 1. Mana tadi router 3? 1, 9, ping. Hidup ya? Belum. Hidup ya? Ini kelihatan, sukses. Hidup. Coba lihat lagi. Ini 10, 10, 1, 2. Lawannya adalah 10, 10, 1, 1. Oke, coba ping 10, 10, 1, 1. 5 kali ping, hidup. Sukses rate 80%. Hidup ya. Jadi ini pada dasarnya hidup semua lah, nggak ada masalah. Sekarang kita masuk yang namanya OSPF. OSPF bentuknya cuma gini doang. Udah, gedein. Biar kelihatan. Kecilin dikit, gedein lagi. OSPF bentuknya cuma seperti ini, amat sangat sederhana banget. Jadi bentuknya cuma gini aja. Dia cuma ngasih tahu konfigur terminal udah biasa ya. Areanya area 0 doang yang saya pakai di sini, area 0. Karena saya ini 3 router masuk ke satu backbone area 0. Dah. Jadi ngasih tahu ke area 0. Jadi dia ngasih tahu aktifin router OSPF. Yang ini router nomor 1, nanti bawahnya nomor 2, bawahnya lagi nomor 3. Dah. Terus kasih tahu ke OSPF bahwa saya pegang network yang ini. Saya pegang network ini. Angka 0003, angka 002525 dapat dari mana? Ini 255 dikurangin sama netmask. Jadi 255.255.252. Jadi yang ini angka yang ini yang kayak ginian. Jadi yang ini 255 semuanya 255 dikurangin angka netmasknya, dapat angka yang ini. Dapat angka ini. Beres ya? Ini dapatnya cuma dari 255 dikurangin netmask. Tadinya saya juga nggak tahu nih angka apaan gitu ya. Pas lihat, oh ini dari angka itu dikurangin netmask. Lu cari contoh-contoh ini setengah mati loh, asli setengah mati dapatnya. Dapatnya setengah mati. Tapi kalau udah dapat mah gampang, neranginnya mah gampang banget. Dapatnya setengah mati, lu enak aja lu udah tinggal nerima aja. Gue nyarinya setengah mati, tahu ini. Gila kalau tahu mah. Hah? Apa? Yang tulis Pak Ono doang, yang lainnya ada yang nulis. Ada sih, gue nemu ada 1 apa 2 di internet yang bahasa Indonesia juga. Cuman nggak bisa di copy paste, diproteksi. Pelit. Kalau Ono dibuka habis, ambil. Jadi ini bisa di copy paste ya. Jadi caranya cuma gini aja, kita aktifin OSPF, terus di broadcast networknya ke dalam area-nya. Cuma gitu doang. Klik kanan copy. Tapi sebelum itu kita lihat tabel routing ya, bukan sihir. Jadi caranya cuma show IP route. Setelah kita kasih IP address, kelihatan nih tabel routingnya. Ini dari konfigurasi interface doang ya. Oke, perhatiin di ujung sebelah sininya C adalah connected. Connected artinya interface yang nyambung langsung, connected.
Yang kita tunggu, yang kita cari adalah OSPF. Dapat dari OSPF. Oke. Sekarang kita paste dulu OSPF nomor 1. Jret. Kita paste yang ini, jebret. Baru router 1 jalan OSPF-nya. Kita broadcast lagi router 2. Klik kanan. Router 1 udah beres. Ya, salah ya. Salah tadi. Kita setnya di router 3 tadi. Salah, saudara-saudara. Jadi ini harus di-delete. Salah, router 3 di-delete ya, saudara-saudara. Aduh. Salah paste. Ulang lagi, ketik lagi. Salah ketik gitu tuh akibatnya tuh. Jangan khawatir, sering kejadian kayak gitu. Pas ya salah router, ya delete. Kalau ini delete, lu bayangin kalau yang itu reset, lu mampus nge-reset router. Ulang lagi. Ini masuk kayaknya, ini masuk ke 1 ya? Hah? Ini kayaknya masuk ke 2 ya? Gue cepet aja. Oke, start lagi. Ulang lagi yang buat router 3. Kepaksa diulang router 3. Di kanan copy. Mana router 3-nya? Router 3-nya belum ini. Masuk router 3. Konsol. Router 3 lagi booting. Oke. Coba ya, paste. Oke. Sekarang kita masuk ke OSPF router 1. Klik kanan copy, masuk ke OSPF router 1. Router 1. Paste. Oke. Sekarang kita masuk ke OSPF router 2. Perhatiin yang di broadcast networknya beda. Di router 2 dia akan broadcast bahwa dia punya sambungan ke 172.16.00. Oke, itu LAN-nya dia ngasih tahu dia punya sambungan ke LAN. Masuk ke router 2, klik kanan paste. Oke, sekarang kita masuk ke router 3. Klik kanan copy, router 3 paste. Oke, udah. Sekarang kita coba cek. Jadi dalam prosesnya nanti masing-masing router akan broadcast broadcast, butuh waktu biasanya sekitar 5 sampai 10 detik. Dia akan 5-10 detik dia mulai ngasih tahu satu sama lain, di belakang saya ada jaringan apa, di belakang saya ada jaringan apa, dia akan broadcast di jaringan periodik. Kalau udah broadcastnya dapat, data routingnya akan ngasih tahu. Coba kita lihat show IP route. Masih belum dapat. Coba ping dulu ya, ping 10 10 1 10 10 1 9 10 1 1 hidup. Coba kita lihat show IP route, dapat dia. Ini kelihatan ada O nih. Ada O lagi. Dapat dari OSPF ya. Sekarang kita langsung tes ini aja biar cepat. Biar cepat kita akan tes langsung dari PC-nya. PC 2 sama PC 3. PC 2 nyambung ke 172.16.1 sekian. PC 3 nyambung ke 192.168.1 sekian. Jadi saya akan masuk ke PC ini, konsol. IP 172.16.100/16. Gateway-nya adalah 172.16.11. Oke, coba ping ke 172.16.1 hidup. Oke, coba ping ke router 1 ya, 10.10.11 hidup. Router 2, router berapa nggak tahu, hidup. Router 5, ini 6, 9 hidup, 10 hidup. Jadi dari PC 2 itu bisa ngeping ke router 1, 2, 3. Sekarang kita cek dulu ke 192.168. 192.168.11 hidup.
Coba ke PC sebelah sananya, belum saya konfigurasi, nggak akan hidup. 100, saya akan konfigurasi pakai 100, ping, kagak hidup. Soalnya belum dikonfigurasi. Ya kan? Belum. Sekarang masuk ke PC 2. PC 3. Masuk ke sini, konsol. IP. 192.168.100/24. Gateway-nya 192.168.1.1. Enter. Oke, coba ping 192.168.1.1 hidup. Coba ke semua router 10.10.1.1 hidup, 1.2 hidup, 1.3 nggak ada, 1.5 hidup, 1.6 hidup, 1 berapa tadi? 9 hidup, 1.10 hidup. Jadi dari PC 3 bisa ping ke router 123. Oke. Sekarang kita coba ke 172, ping 172.16. 11 itu masih ada di router 2. Hidup. Coba ke PC seberangnya 100 hidup. Udah hidup semua, udah beres. Beres ya. Ini masih PC bohongan. Kalau udah PC beneran ya udah hidup jalan. Beres ya. Dengan salah. Coba sekarang kita masuk ke yang lebih susah. Masuk ke IP versi 6. Ini masih versi 4 kan? Versi 6, tapi kita ini udah ngerasain tadi, udah ngeliat yang namanya Mikrotik kan? Udah ngeliat yang namanya Cisco kan? Sekarang ganti lagi. Kita masuk yang namanya BER. Susah. Asli susah. Ini kalau saya kasih tahu dulu ya. Di satu republik ini yang bisa konfigurasi BER orangnya lusinan. Nggak banyak. Mungkin sampai ratusan dapat sih, ratusan dapat. Soalnya tapi yang ngeset ini biasanya levelnya NAP. Tapi jarang banget, soalnya NAP rata-rata makanya Juniper. Jadi ini jarang banget orangnya, jarang banget yang pakai BERT ini jarang. Oke. Mudah-mudahan ada yang nanti bisa nempel di BERT. Tapi kalau udah pernah megang ini nggak susah sih, gampang banget. Oke. Ini saya akan tutup. Kita akan masuk teknik routing yang lebih dahsyat lagi, namanya BGP, dan saya akan masuk ke mesin yang dahsyat banget, namanya BERT. Jadi tekniknya pusing, IP-nya versi 6, terus pakainya BGP, puyeng semua nih. Jadi nanti kalau pusing, saya akan coba pelan-pelan, mudah-mudahan bisa kebayang. Oke, sekarang saya akan masuk ke advanced routing, mana ya tadi? Masuk sini. Bentar. Oke. Masuk ke wiki. Masukin kata kuncinya IP versi 6.2 advanced routing. Oke. Jadi IP versi 6 advanced routing. Oke. Tolong dilihat di wikinya. Sebagian besar masih warnanya merah. Iya ya, keren ya, warna merah. Warna merah artinya kagak ada isinya. Jadi ini teknik nulis. Kalau nulis sesuatu, kita harus punya idenya mau nulis apa aja. Jadi saya tulis ini idenya, saya mau nulis apa aja. Tapi belum gua isi. Jadi ini idenya mau nulis apa aja, belum diisi. Oke, yang udah ada isinya di tool-toolnya udah ada di IP versi 6 pakai Quagga, Mikrotik, Cisco, BERT 2. Oke. Yang lain masih parah. Tapi ini saya salah nih. Bentar, saya edit dulu bentar. Ini saya ganti namanya. Kayaknya belum ada juga sih. Oh, udah ada nih, BERT 1 udah ada. BERT 1 ada, BERT 2 ada. Oke. Kalau di BERT 1 IP versi 4 aplikasinya sendiri namanya BERT 4, IP versi 6 sendiri namanya BERT 6. Jadi dia pakai dua aplikasi sekaligus jalan di satu router, versi 4, versi 6. Kalau BERT yang 2, versi 4 sampai versi 6 jadi satu aplikasi, BERT aja. Oke. Sekarang saya masuk ke BERT 2. Asli ini susah. Formatnya kira-kira kayak gini. Format konfigurasinya. Ini file teks yang kita edit, filenya namanya BERT.conf.
diedit. Ini konfigurasinya ada di bawahnya. Konfigurasinya, bentuk konfigurasinya kira-kira kayak coding. Kalau kita lihat bentuk konfigurasinya kayak coding banget. Oke. Kalau mau kita bikin routing statik kayak di Mikrotik tadi, kita bentuknya kayak gini, protokol statik IP versi 4, kasih tahu rute ke network ini via gateway mana. Ini udah kayak coding banget. Kalau kita pakai Bird kayak gini, kalau pakai Juniper kayak gini. Jadi kira-kira makhluknya kayak gini, yang tabel routing yang advance kayak gini. Kalau udah pernah pakai yang ini, tadinya saya pusing asli. Saya pakai ini pusing. Ini kejadian pusingnya saya minggu lalu. Jadi minggu lalu saya belum pernah saya nggak bisa pakai Bird ini. Minggu lalu nggak bisa. Hari ini udah bisa ngajar. Kurang ajar nggak ya? Minggu lalu nggak bisa, sekarang udah ngajarin orang. Brengsek kan sebenarnya. Cuman karena saya udah pegang Cisco, udah pegang Mikrotik ke sini, itu cuma masalah tinggal format. Logikanya nggak beda jauh. Tapi kalau udah pernah pegang yang ini, saya pegang ini sehari 2 hari gitu pegang, saya cobain. Kalau mau jujur, enakan ini kemana-mana. Daripada Mikrotik sama Cisco, enakan Bird kemana-mana. Cuman kalau belum pernah, pusing. Ini harus mulai dari mana pusing. Waktu saya mulai dari mana dan salah terus. Tiap kali salah. Terus kemarin udah mulai dapet akhirnya tekniknya. Tapi itu perlu jam terbang, perlu nyobain, perlu sakit dulu. Jadi seminggu udah bisa megang Bird. Gitu. Oke. Tapi kita tidak akan pakai yang statik. Kita tidak akan pakai ini statik dilewatin, statik lewat. Kita tidak akan pakai OSPF. Kalau kita lihat nanti OSPF-nya lebih sederhana daripada Mikrotik, lebih sederhana daripada Cisco. Jauh lebih sederhana daripada Mikrotik sama Cisco. Tapi powerful-nya sama. Konsepnya gila, cara berpikirnya pas ngeliat, gila, mikirnya pinter banget dia rupanya. Yang kita akan pakai BGP. Oke. Tapi ini kan rumit kelihatannya. Kita akan pakai BGP yang sederhana banget. Oke, ini beres dulu. Ngasih tahu bahwa file konfigurasinya ada, contekannya ada. Saya taruh di sini soalnya saya perlu nyontek. Waktu saya ngutak-ngatik saya perlu nyontek, contekannya saya taruh dulu di situ. Jadi ntar tinggal nyontek. Oke, sekarang kita akan loncat. Kalau mau static routing kayak gini bentuknya. Lihatin gambarnya sama persis sama yang kita pakai di Cisco tadi, Mikrotik sama. Cuma nanti perintahnya saya makainya, nah Bird itu konfigurasi IP-nya tidak di file bird.conf, konfigurasinya akan di terminal si sistem operasi. Sistem operasi yang dipakai di sini OpenWRT. Oke. Terus file yang diedit adalah etc bird.conf, terus ini konfigurasinya dia. Bentuknya file teks aja. Cuma segede gini doang. Jadi routing yang tadi dijalani seperti ini. Kalau kita lihat ini perhatiin routingnya 2 sekaligus jalan loh ini. IP versi 4 dan versi 6 jalan sekaligus. Jalan sekaligus di satu network. Di satu router jalan 2 sekaligus versi 4, versi 6. Jalan sekaligus ini. Ini keren banget sih. Pas ngejalan ini langsung, wih keren banget nih. Ternyata ini bagus banget sih. Asli. Tapi buat sampai level ini saya pusing dulu seminggu. Kagak ngerti, kagak jalan-jalan. Udah hampir putus asa tadinya mau saya tinggalin. Tapi belakangan dapet tekniknya akhirnya. Jadi kayak gini butuh sholat tahajud seminggu baru bisa. Puasa putih. Kita masuk yang rumit, BGP. Oke. Kan tadi udah diajarin yang namanya ini. OSPF. Kita masuk BGP. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Nih, tolong diperhatiin pelan-pelan ya. Kita lihat konfigurasinya. Ini ntar bentuknya kayak gini. Ada 3 Ada 3 router. Router 1, 2, 3. ISP1 router 1, ISP2 router 2, router 3. ISP1 punya nomor AS10, router 2 punya nomor AS20, router 3 punya nomor AS30. Cuma nanti kalau Anda apply AS number ke internet, kemungkinan AS-nya nomornya belasan ribu, 20 ribuan segala macam. Kalau mau eksperimen, AS-nya biasanya dikasih 65.000. Itu AS eksperimen. Kalau ini AS ngaco nih, 10, 20, 30 ngaco. Gitu ya. Terus di belakangnya
Oke. Jadi antar router saya pakai IP 192.168 antar router 168.1 menuju router 31 ISP2. Di belakangnya ada dua LAN, masing-masing ISP punya dua LAN 10 100 100 sekian, 10 100 200. Kalau di ISP2 10 10 10 10 10 20. ISP1, ISP3 10 11 10 12. Harusnya nomornya biar ada masuk akal dibalik nih. Tapi nggak apa-apa lah. Saya waktu ngotak-ngatik saya gitu kayak gini aja sembarangan, akibatnya jadi lucu aja. Deh, beres ya. Jadi antar router IP-nya 192.168, LAN-nya IP-nya 10 100 10 100 10 10 10 10 1. Dah. Ini sambungannya. Router 1 nyambung ke router 3 lewat Ethernet 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ngeset IP-nya. Nah, ini seru ngeset IP-nya. Ini di OpenWRT. Linux juga, tapi bukan Linux Ubuntu. Kalau kita ingat tadi waktu kita ngeset pakai Ubuntu, cara ngesetnya if config, nama interface, inet6 add. Kalau yang ini langsung gini doang. If config ETH1 IP versi 6. If config ETH2 IP versi 6. Gitu ya. Jadi nggak pakai inet sekian add, nggak dipakai. Langsung aja. Kalau mau bersihin caranya if config ETH1 0.000/24. Udah, jadi kosong dia. Gitu ya. Cuman saya harus ngosongin dulu nih, karena ini makainya mesinnya ini OpenWRT-nya nggak kosong nih. Nanti saya harus diajarin ngosonginnya caranya gimana. Cara ngosonginnya kayak gini nih. Saya harus tambahin nih kayaknya. Saya tambahin di sini. Saya tambahin ya, buat biar ngosongin versi 6-nya. Cara ngosongin versi 6 diginiin tuh. Itu 00 kan, kasih titik-titik, /64 atau /128 juga boleh. Jadi cara ngosonginnya gitu. Copy. Ini cara ngosongin. Atau titik-titik aja lah. Mau nggak ya? Ini percobaan nih, nggak tahu nih. Mau apa kagak? Titik-titik, titik-titik, copy, ambil, paste. Kalau tadi masih gampang pakai mikrotik kan sistem reset. Kalau ini susah, sistem resetnya parah banget, nggak ada. Oke, dah. Sekarang kita, jadi ini cara ngeset IP-nya. Karena ini buat belajar, saya bikin kayak gini nih. Ini IP versi 4, 192.168.1.1. Supaya saya gampang ingetnya waktu lagi eksperimen IP versi 6-nya, saya bikin cuma kayak gini nih. 2001.2 192.168.1.2.21. Maksudnya apa? Biar gampang inget. Gitu ya. Tapi kagak ada IP versi 6 kayak gini mah ngaco, saya enak jidat ini. Sebenarnya nggak, cuman biar gampang inget doang. Yang versi 4 sekian, versi 6-nya sekian. Jadi waktu nanti lagi ngeliat, lagi compare segala macam, oh yang ini nyambung. Versi 4-nya kok nyambung, versi 6-nya kenapa kagak nyambung? Pasti salah konfigurasi. Kira-kira gitu. Jadi ini biar gampang doang. Beres ya? Udah? Sekarang kita akan kerjain. Nah, nanti kita edit dan kuncinya ada di sini nih. Di editing etc bird.conf. Jadi bird konfigurasinya beda sama Cisco sama Mikrotik. Kalau Cisco Mikrotik kita masuk ke shell, shellnya kita bisa konfigurasi langsung si router. Kalau si bird konfigurasinya ada di text, bentuknya bukan shell, text. Nanti si birdnya kita matiin, shutdown, birdnya dimatiin, terus dijalanin lagi sambil buka file konfigurasi ini. Artinya apa? Kita nggak bisa konfigurasi si bird yang lagi jalan, nggak bisa. Berarti harus dimatiin, di restart lagi. Oke. Sekarang kalau kita baca birdnya itu sendiri, ini kita nentuin router ID, nomor routernya berapa? Router ID 192.168.1.1. Terus kita inisialisasi semua tabel routingnya dia. Oke. Ini berdua ya. Kalau bersatu nggak, bersatu beda. Terus dia monitoring si Ethernet card-nya, LAN-LAN-nya dimonitoring,
Nah, yang seru di sini, protokol kernel versi 4 sama versi 6, protokol kernel itu perintah, tadinya saya nggak tahu ini makhluk apa nih, protokol kernel nggak tahu. Cuman kalau saya nggak masukin protokol kernelnya ini nggak dimasukin, perhatiin di sini ada perintah export all. Jadi protokol kernel jadi ini kan ada sistem operasi namanya OpenWRT. Terus saya jalanin aplikasi namanya Bird. Aplikasi ini yang buat komunikasi antar router, ngasih tahu saya punya IP berapa segala macam. Aplikasinya namanya Bird. Tapi Bird itu tabel routingnya dalam Bird, tidak dalam sistem operasi. Jadi dia dalam Bird-nya aja. Supaya diekspor ke sistem operasi, kita harus kasih perintah ekspor tabel routing yang mana. Kalau sini saya kasih perintahnya export all. Semua tabel routing yang ada di Bird diekspor ke dalam sistem operasinya, all. Tadinya waktu saya nggak ngasih, saya bingung pas Bird-nya saya jalanin, kenapa di sistem operasinya nggak keluar-keluar, padahal di Bird kan ada perintah show routing, show route. Di Bird-nya routingnya udah ada, tapi di sistem operasi nggak keluar-keluar. Setelah saya tambahin ini baru keluar, oh ini fungsinya buat nambahin, kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir, waktu ngoprek kayak gini yang pusing, ya lumayan enak udah gue terangin ya. Si Ono sengsara dulu, dan saya nggak bisa nanya pada satu orang pun. Saya nanya sama tembok dalam waktu seminggu loh, ini ngerjain ini seminggu loh. Nanya sama tembok, ini nggak jalan kenapa, ini nggak jalan kenapa. Lumayan enak udah gua kerjain, tinggal ngeliat doang, hidupnya enak banget. Dan di Republik ini nggak banyak orang yang bisa ini, asal tahu aja ini nggak banyak orang yang bisa. Saya tahu banget, soalnya saya langsung komunikasi sama anak-anak ISP provider. Provider nggak pegang ini juga, rata-rata Cisco. Yang sampai Juniper hitungan jari juga orangnya. Jadi ini gila, ini ilmu geblek banget, jangan khawatir. Terus saya harus ngasih tahu di Bird yang nyambung langsung ke Bird, interface mana aja. Ini konsekuensinya adalah apa? Perintah direct ini adalah apa? Semua konfigurasi interface yang ada di kernel diambil ke Bird. Kalau nggak gitu, nggak diambil dia, IP-nya berapa, ETH1 IP-nya berapa, ETH2 IP-nya berapa, nggak diambil ke Bird. Jadi Bird-nya blank, nggak punya IP tadi. Jadi ini perintah untuk ngomong antara si sistem operasi sama Bird-nya. Deh, baru masuk ke BGP. Di BGP, perintah pentingnya cuma ini doang. Neighbor, AS-nya berapa. Jadi dia perlu ngasih tahu, tetangga saya, IP-nya berapa, dia punya AS number berapa, cuman gitu doang. Tetangga saya AS number berapa. Nah, cuman tiap tetangga satu subroutine tiap tetangga, satu blok seperti ini tiap tetangga. Terus saya harus kasih tahu mau ekspor, mau apa yang diekspor. Kalau mau gampang ekspor all aja, import all. Semua diekspor, semua diimport. Jadi semua dikirim ke tetangga, yang tetangga datang ambil, terima. Tapi kalau yang benar nanti main filter, di filter. Saya nggak mau, kan kayak saya ekspor IP saya ekspor ke dia kan. Nanti dia kan ekspor balik ke kita. Jangan mau terima IP kita sendiri gitu. Ntar di filter. Kalau IP-nya sesuai dengan IP gua, jangan diterima. IP yang lain boleh diterima. Harusnya gitu filternya. Tapi ini nggak dikerjain supaya gampang, perintahnya gampang aja. Terus perhatiin, ini kan interface-nya sama nih. 2001, 192, 168, 11. Yang IP versi 6-nya kan sama yang atasnya. Yang atas versi 4, ini versi 6. Interface sama ya, tapi kita harus bikin satu blok sendiri lagi. Jadi versi 4 sendiri, versi 6 satu blok sendiri. Yang ini interface beda nih, blok lagi. Ini bawahnya interface beda lagi, satu blok lagi. Jadi saya harus bikin blok gitu. Kalau enggak dia nggak jalan. Saya waktu itu cobain, dijadiin satu blok. Kan interface-nya sama, satu blokin aja. Langsung ke jalan. Jadi ini semua eksperimen, jangan khawatir. Lu cari di internet, di Google, nyarinya setengah mati, nggak dapet, hampir nggak dapet loh ini, asli. Saya sampai putus asa waktu itu, nggak dapet. Akhirnya pelan-pelan cari-cari ketemu. Jadi jangan khawatir, tetap harus belajar. Dan saya berani taruhan dosen satu Republik ini suruh belajar kayak gini, pingsan juga sama. Si Ono aja pingsan. Dosen-dosennya pingsan loh, suruh ngajar berpingsan. Oke, sekarang kita coba ya. Nanti kalau yang di router 2, router 3 nggak beda jauh lah. Oke, kita akan coba masuk. Oke, Bird-nya ini udah Cisco ya. Kita masuk ke Bird. Ini Bird. Ini saya
ada satu bird, ada dua bird. Satu bird maksudnya bersatu, dua bird berdua. Soalnya saya punya 5 router. Jadi saya akan berdua. Oke. Router 2, router 3. Oke, ini pakai berdua semua nih ya. Saya konfigurasinya diganti namanya biar gampang, biar pendek. Router 1, router 2, router 3. Nanti kalau lihat contoh-contoh di wiki, kalau kita lihat contoh di wiki, dia ada contoh buat, ini tadi Bird, nanti ada di Bird 1 ada, Cisco ada, MikroTik ada, FiOS ada. Jadi banyak beda-beda router ada. Tapi kalau udah pernah pegang semuanya, semua router udah kita pegang, itu cuma beda sintaks, caranya kira-kira hampir-hampir sama. Logika berpikirnya hampir sama, tapi nanti kelihatan ada yang si desainer routernya ada yang pinter bagus, kayak Cisco dia desainer awal, rumit. Bird itu baru, lebih sederhana, cara berpikirnya lebih sederhana banget dia, lebih enak banget, konfigurasinya lebih enak banget, gitu. Sebenarnya lebih enak Bird kemana-mana, dan kita bisa ngontrolnya lebih enak. Kalau Cisco kecampur-campur tuh ngontrolnya, kalau Bird pisah banget. Ini router buat versi 4, ini router buat versi 6, terus ini filternya enak banget Bird. Jauh lebih enak daripada yang lain sih sebenarnya, kalau mau jujur. Oke, sekarang ini Birdnya udah, saya akan masukin lagi LAN-nya masing-masing. Di balik ini ada LAN. Mana dia LAN? Nih, 1, 2, kok NAT yang dikasih? Salah, PC. Saya masukin virtual PC. 1, 2, 3. Oke, beres ya. Coba kita kecilin dulu. Alas ya, seru nih urusannya. Oke. Saya geser. Saya butuh contekan. Tolong dilihatin dong. Nggak bisa lihat nih. Pusing. Bisa lihatin dah. Jangan salah ngomong. Router 1, Ethernet 1, masuk ke router berapa? Ayo. Hah? 3? Hah? Berapa? Ini ulang lagi lah. Masuk ke IP versi 6, Advanced Routing ya. Terus masuk ke berdua, IPv6 berdua. Ada depannya IPv6 dulu ya. IPv6 berdua udah. Terus bawahnya lagi ada IPv6 berdua BGP sederhana. Oke. Terus bawahnya lagi ada sambungan. Saya buka deh. Oke. Ethernet 1, router 1 sambung ke router 1, udah, oke. Ethernet 2, router 2, Ethernet 2. Oke. Ethernet 3 LAN, Ethernet 4 LAN ya. Berarti ini masukin ini aja lah. PC-nya masuk Ethernet 3. Oke. Router 2. Ethernet 1, router 3, Ethernet 2. Berarti sisanya LAN dah. Masuk ke LAN, ini masuk ke LAN. Oke. Sekarang udah nyambung semua. Semua makhluk udah kesambung. Ada 3 router Bird sudah disambung, PC 1, 2, 3 udah sambung, kita nyalain, on, ceklek, on, nyala. Butuh waktu buat nyala. Terus kemudian kita masuk ke dalam, ini kita makanya sistem operasinya OpenWRT. Jadi beda sama Cisco, beda sama MikroTik. Kalau OpenWRT kita akan masuk ke Linux dulu. Linuxnya OpenWRT, baru kita jalanin Bird. Kalau yang Cisco MikroTik itu langsung masuk ke sistem operasinya dan itu ada Cisco-nya. Terus kita jalaninnya namanya enable kalau di Cisco. Kalau MikroTik langsung pakai. Jadi beda. Ini tiga-tiganya saya kasih lihat dalam satu hari 3 makhluk yang beda.
Terus 3 protokol yang beda ya. Satu statik, OSPF, langsung BGP. Pusing loh di satu hari. Lu BGP-nya versi 6 lagi, mampus lu. Nih, pusing ini. Sekarang saya akan jalanin. Konsol. Ini lagi on. Router 2 saya masuk konsol. Router 3 masuk konsol. Oke. Coba lihat router 1. Saya udah masuk, kelihatan dia OpenWRT. Oke, sekarang saya akan setup IP address pakai ifconfig. Sebentar. Coba ifconfig dulu. Oke, kosong. Ini kosong ya, bukan sulap, bukan sihir, belum dikonfig. Kalau tadi ada isinya tuh tadi. Waktu di apa sih tadi? Di Mikrotik ya, udah ada isinya kan? Ini masih kosong. Ethernet 1, 2, 3 masih belum dikonfigurasi. Sekarang kita copy paste. Jadi caranya cuma gini doang. Jangan sampai salah. Router 1. Klik kanan copy, masuk ke terminal, paste. Jebret. Seru kan? Coba if config. Iya, pusing lo. Iya, lo langsung nyala semua. Tapi yang dilihat ini nih. Ini satu Ethernet 1 192.168.1.1. Ini IP versi 6-nya 2001 192.168.1.21. Oke, jadi masuk versi 6-nya, versi 4-nya jalan. Router 2 juga sama. Tolong dilihat IP versi 6-nya mirip. Saya bikin mirip kan? Cuman tambah depannya 2001 kasih titik 2, terus ini 3.2.21. Jadi mirip. Supaya gampang meriksanya, kalau udah kayak gitu gampang meriksanya, bener apa salah, kalau nggak pusing meriksanya. Kalau buat belajar dibikin gampang-gampang aja, diusahain gampang, tetap aja susah ya. Router 1 beres, router 2 copy paste, masuk ke router 2, enter, kita masuk terminal, paste, jebret. Router 3 klik kanan copy, masuk ke terminal router 3, paste, beres, masuk semua. Kalau nggak percaya, if config, mampus lu. Beres ya, percaya aja dah. Kalau salah baru kagak percaya. Udah. Sekarang urusannya kita ngedit konfigurasi. Kita edit etc bird.conf, makanya VI, kepaksa pakai VI karena di sini tidak ada nano. Coba bentar, ada nano kagak? Nano, kagak ada, not found, mampus lo. Jadi, buat anda-anda yang pertama kali hidup di dunia Linux, ini adalah editor yang paling tidak manusiawi di dunia, namanya VI. Jadi, mau nggak mau harus belajar VI. Kalau nggak, nangis. Gitu ya. Jadi kepaksa belajar VI. Nih, ambil VI etc bird.conf, copy, masukin ke sini. Nah, di sini sudah ada konfigurasinya, delete semuanya. Cara nge-delete, pencet tombol D. Pencet tombol D ke delete. Kalau kita mau masukin sesuatu, pencet I. Udah masuk kan I-nya? Buang. Sisanya, sekarang kita ambil yang ini. Ambil. Ya lu enak tinggal ngambil ya. Gue bikin ini. Bikin dengan berkali-kali salah lo ini. Ini salahnya banyak loh, berkali-kali salah. Salah lagi, salah lagi. Sekarang udah pede nerangin ke orang, soalnya gue udah tahu ini bener. Tapi tadinya salah, asal tahu aja. Salahnya banyak lagi. Aduh ampun, main nangis-nangis. Klik kanan paste, jebret. Iya, seru kan? Belum jos, enak aja lu jos aja. Udah, escape, WQ, udah save. Sekarang kita jalanin. Cara jalaninnya gini. Ini kenapa di kill semua Zebra, BGP, OSPF, apa segala macam? Ini adalah punyanya Quagga. Jadi Quagga masih belum efisien programnya. Tiap protokol dia bikin aplikasi sendiri. Dan takutnya aplikasi Quagga itu ganggu ke Bird, makanya saya delete semuanya, kill all, semua Quagga, Bird-nya juga di kill, terus Bird-nya dijalanin. Jadi caranya rada blow on gini, copy,
Masuk ke router 1, paste. Jebret. Enter. Kalau tidak ada error, aman. Kalau ada error dia ngasih tahu, line sekian error. Berarti kayak gitu. Pas dia jalanin, dia baca, dia parsing konfigurasinya, kalau ada error dia akan berhenti, ngasih tahu error, kerjain. Jangan khawatir, berhenti ini saya buat kayak ginian 1 hari, dari pagi sampai sore, kadang-kadang cuma nemuin 1 error doang. 1 error kagak jadi-jadi, itu sehari itu kerjainnya setengah mati tuh. Ini mah udah enak, udah bersih ya? Bersih loh. Asal tahu aja, tadinya gue seminggu nangis nih urusannya, lo enak tinggal pakai. Oke, sekarang kita kerjain untuk router 2, VI etc bird.conf. Router 2. Oke, klik kanan paste, ini dibuang semua yang lama. Ini kelihatan saya lagi eksperimen BGP juga. Oke, sekarang ambil yang ini, ambil sampai ujung, sampai sini, klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Oke, escape, WQ. Dah, sekarang bersihin lagi, jalanin birdnya. Jangan sampai ada error. Pastiin nggak ada error. Nggak ada error, aman. Sekarang kita masuk ke router 3. Router 3 mana? Ini dia router 3. Klik kanan paste. Ya benar. Delete semuanya. Ini kalau dilihat saya lagi eksperimen pakai BGP, tapi perhatiin tidak ada versi 6-nya di sini. Ini lagi BGP tapi versi 6-nya nggak ada nih ya. Ini BGP versi 4 doang. Versi 6-nya nggak ada. Sekarang kita insert. Kita akan klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Oke. WQ. Oh, buat mainan VI gini deh. Buat ngasih lihat dulu ya, buat yang belum pernah pakai VI ya. Saya kasih biar ngelihat lah. View zoom in, view zoom in, view zoom in. Buat yang belum pernah pakai VI, cara main VI cuma VI, nama file, misalnya jang.txt. Langsung kebuka file itu. Kalau ini nggak bisa diedit nih, sorry. Kalau yang normal ini nggak bisa diedit. Untuk ngedit kita harus pencet I, itu jadi insert. Kalau udah I masuk, jadi dia tadi ada mode comment, terus mode editing. Kalau I masuk mode editing kita udah bisa insert. Kita bisa nulis tes, apa kabar. Terus kita tulis apa, tulis apa, tulis apa. Selesai mode editing, pencet escape. Ini tombol escape saya pencet ya. Saya pencet escape. Sekarang saya bisa pindahin kursor kemana gitu ya. Misalnya ke sini atau ke sini. Kalau mau ngedelete, pencet D 2 kali. Mau delete, pencet D 2 kali. Kalau misalnya mau copy paste, Y. Terus pindahin kursor kemana? Oke, saya pencet P, paste. Y, P. Nah, gitu. Ulang ya. Saya pencet Y 2 kali, pindahin kursornya ke tempat yang mau kita paste, pencet P. Kalau mau add di belakang, pencet Shift A besar. Dia ke belakang. Terus kita bisa nulis di belakang. Gitu. Jadi yang diperluin cuma insert, delete, copy, paste. Udah. Itu aja sih. Saya cuma pakai itu doang sih. Sisanya kalau mau keluar pencet escape, shift titik 2, lihat yang di bawah tulisannya W Q. W to write, Q to quit. Kalau mau cancel, escape. Kagak escape, dia keluar juga. Ya udah. Kira-kira gitu. Titik 2 WQ. Deh. Kalau mau di delete ya remove aja jang tadi. Deh. Sekarang bird udah jalan. Birdnya udah jalan. Cuman kita kan nggak bisa lihat apa yang terjadi di bird kan. Coba masuk lagi ke wiki. Kalau mau ngecek, pakai bird C. Nanti yang dicek perintahnya ini doang nih. Show interface, show protocol, show root. Oke, ini ada protokol all, tabel yang mana yang mau dilihat. Oke, coba kita lihat. Bird
C. Kalau langsung di sini nggak bisa. Show interface gitu nggak bisa. Interfaces nggak bisa, nggak ada. Jadi harus masuk bird C, bird client. Oke, kalau ada apa-apa pencet tanda tanya ya. Oh, tanda tanya udah. Show interfaces. Saya cara mencet kalau pakai bird.c cuman gini aja, sh tab, in tab. Jadi dua tiga huruf tab. Jadi nggak usah pencet semuanya, 2-3 huruf tab enter. Ini kita bisa lihat interface-nya nih. Langsung ETH0 down, ETH1 up, IP-nya berapa kelihatan, ETH2 up, IP-nya berapa kelihatan, ETH3 up, itu interface sudah kelihatan. Sekarang kita lihat lagi, show protocols, gitu ya. Kita bisa lihat ada tabel namanya BGP1, BGP2. Oke, kondisinya jalan. Oke, show, coba bentar, IP versi 6 nggak bisa, IP nggak bisa dia. Kita lihat all, kernel 4, kok cuman versi 4 doang? Coba bentar, kok versi 6-nya nggak keluar ya? Ini saya lagi bingung nih, versi 6-nya nggak keluar nih, versi 4 doang nih. Show protocols, ini 4 doang, versi 6-nya nggak keluar. Kenapa? Ini versi 6-nya nggak keluar ini. Bingung dah lo. Root, coba. Oke. Oh jalan, ini ada. Cuman routingnya nggak ada nih. Nggak ada routing, tabel routingnya nggak ada. Next hop-nya nggak ada. Wah, ini BGP ininya nggak jalan nih. Bird C. Hah? Kamu belum copy ya? Belum di copy ya? Oh udah nih. Ini udah. Udah nih. Coba bersih. Show protocols. Ini cuma versi 4 doang yang keluar. Nah, bingung dah. Harusnya keluar nanti ada kernel 4, ada kernel 6. Ini cuma 4-nya doang yang keluar. Dan kita lihat tabel routing 4-nya, 6-nya nggak jalan nih. Coba ke router 2 ya. Kalau sama, masalah nih. Show protocols. Nah, ini jalan nih. Ini jalan nih. Ini contoh yang jalan ya. Belum dibersihkan tadi Pak, yang router 3. Oh, router 3 belum dibersihin ya? Walah. Bisa jadi. Ini router 3. Gue bersihin dulu ya. Diulang ya. Buat router 3 saya ulang ya prosesnya. Dibersihin. Ini saya ambil dari sini semua kayak saya ajar habis. Copy router 3, jangan sampai salah nih. Salah router berapa gue? Oke, udah beres. Sekarang bersih. Saya copy paste lagi IP-nya punya router 3. Router 3. File exist, berarti udah di set, IP-nya nggak hilang. IP-nya nggak hilang. Coba kita bird-nya saya ulang lagi. Ini masih di 2, ini 3 ya.
klik kanan copy. Ini saya buang. Harusnya sama yang tadi, tapi ya buat mastiin aja dibuang semua. Insert. Oke. Sekarang saya ambil. Oops. Oke, klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Oke, escape, WQ, simpan, saya kill all, udah gitu saya jalanin lagi. Oke, sekarang jalanin lagi bird C, show protocols. Nah, jalan sekarang, versi 6-nya jalan. Jadi ciri khasnya gini nih, harus ada versi 6 yang jalan, terus BGP-nya ada 4 nih. Padahal kan dari router 3 kan nyambungnya cuma ke router 1, router 2. Berarti cuma dua neighbor, dua tetangga. Masing-masing neighbor butuh 2 BGP. Satu buat versi 4, satu versi 6. Ini udah jalan semua. BGP-nya jalan semua. Beres. Terus tabelnya juga jalan di kernelnya, ngomong antara bird sama kernel, dia jalan versi 4 maupun versi 6-nya jalan. Kernel jalan, BGP-nya jalan. Oke. Sekarang coba kita lihat show coba IP bukan root. Wah, mumet liatnya. Pusing. Tapi intinya pusing nih. Lihatnya pusing. Tapi kelihatan dia punya sambungan ke sini lewat IP versi 4 mana. Yang dilihat via ini. Ya. Karena dia dapatnya kalau yang direct ada yang direct, mana yang direct. Nah, ini ETH0, ETH1 itu direct. Kalau via itu lewat router mana. Jadi ini yang dilihat via-nya, nah terutama yang versi 6, ini via. Ini via. Berarti versi 6-nya jalan. Oke. Exit. Oke. Coba netstack -AE. Jangan. Root. Ini tabel routingnya buat versi 4 ada, dikecilin ya, view zoom out. Oke, biar ada enak lihatnya. Ini kelihatan untuk lewat jaringan ini, lewat router mana kelihatan, lewat mana kelihatan. Kalau yang 000 itu lewat dia sendiri nih. Oke, yang ini kelihatan lewat router lain. Udah beres. Sekarang kita lihat -A inet 6, IP versi 6-nya. Ini pusing lihatnya. Iya, tapi yang kita perlu lihat yang ininya dong. Nah, ini dia. Ini ada tabel ke router lain. Ini ada tabel ke router lain. Ini dapatnya dari BGP-nya. Kira-kira kayak gitu. Beres ya. Sekarang kita harus cek kan kondisi jaringannya bener apa nyambung apa kagak. Nah, mampus lu. Paling enak lihat ini dulu contekan. Contekannya di sini. Contekan di sini. Oke. Ini kan kita punya tabel IP masing-masing. Oke. Ini kita ada di router berapa nih? Kita router 3 ya. Kita ada di router 3 nih ya. Router 3. Oke. Coba lihat di contekannya. Kita ada di router 3. IP kita sekian. Coba kita cek ke router 1. IP yang ini bisa di-ping nggak? Oke. 10, 100, 201 bisa di-ping apa enggak? Copy, masuk ke router 3, ping. Kalau di Linux makanya ping 6. Kalau di sini kayaknya ping doang. Dia bisa ping 4, ping 6 sama aja. Kayaknya. Enter. Oh, permission deny. Ping 6. Permission deny. Kenapa permission deny? Kok nggak boleh? Harus pakai bird emang? Coba ping. Nggak ada ping. Gimana cara ngeceknya? Bentar. Kemarin ngeceknya pakai apa saya? Kayaknya ngeceknya nggak di ping gitu. Coba. Ping 6 ada tuh.
Oh, harus pakai interface kali. Oh, harus pakai interface. Minus. Coba. Pakai interface ya. Minus I gede. Interface-nya yang mana? Bentar. Alah, mabok dah gue. Pusing. Ngeliatnya, waduh, enaknya pakai bird tuh ngeliatnya. Alah, pusing banget deh. Ini kayak gini kalau udah, ini puyeng nih. Ping 6 minus interface. Saya paste dulu IP-nya ya. IP-nya sekian kan? Nah, sekarang saya pengen tahu. Ini masuknya ke, masuk sini. Untuk masuk ke Ethernet ini, dia pakai ETH1. Jadi yang saya lihat ini nih, untuk masuk ke router 1 dari router 3, ini tadi router 3 ya? Router 3, yang nyambung ke router 1, router 3 adalah ETH1. Nih, ETH1 adalah ETH satunya ISP router 1 adalah 192.1.1, yang ini 19.1.2. Berarti nyambung lewat ETH1. Percobaan. Bisa nggak nyambung? Permission deny juga. Kenapa permission deny? Sudo. Nggak ada. Pakai apa ya? Kok permission deny sih? Waduh, bingung nih. Kalau ping biasa mau nggak? Ping 192.168.11 bisa. Kalau ping 6, kalau di sini mau. Kalau dikasih IP kagak mau. Coba piring ke diri sendiri lah. 2001 192 168.2. Nah, bingung, nggak tahu. Coba kita ngeceknya pakai PC-nya. Ini PC-nya biasanya rewel di versi 6. Kalau versi 4 masih oke. Coba ya. IP 2001 110 100/100/100/64 2001 10 100/100/1. Oke, coba ping 2001 10 100/100/100 bisa ke 1 bisa. Jadi dari PC 1 pakai IP versi 6 ke 2001 ke router 1 nyambung. Coba masukin ke router 2. Unreachable. Masukin router 3. Unreachable. Kagak nyambung ini. 10 192 168 168.1.1 unreachable. Wah, routingnya kagak jalan. Tapi routingnya nggak jalan atau izinnya nggak dikasih ya buat routing. Oh, buat forward IP versi 6-nya belum dikasih kali. Buat forwardingnya masih nggak boleh. Ah, pusing. Jangan khawatir, masih belum jalan. Ntar. Prop. Ntar, ini penasaran doang sih. Udah jam segini soalnya. Prop, sys, net, IP versi 6. Forward mana forward? Kagak ada.
Ya harus dioprek dulu lah. Ini masih harus dioprek, kondisi masih salah. Ya paling nggak usaha kan hampir jadi ya. Tapi routing udah nyebar, cuman pas di ping kagak jalan. Gitu. Waktu sudah jam 12.